nasional atau memberi jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan menggunakan sistem asuransi. Program ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan. Dalam 1,5 tahun ini, peserta JKN sudah mencapai 145 juta jiwa. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia akan jaminan kesehatan sudah cukup tinggi. Sejauh ini, JKN telah melayani 31 juta kasus dan sebagian besar diantaranya adalah penyakit kronis. Pada tahun 2014, total klaim yang diajukan mencapai 32 triliun rupiah, atau 3% melebihi iuran yang terkumpul. Lalu, apakah langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja JKN? Iya, 1,5 tahun sudah berjalan Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Lebih jauhnya lagi, saya sudah bersama dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Nila Muluk. Apa kabar Bu Menkes? Baik, terima kasih. Memberikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 1,5 tahun sudah berjalan. Kemajuan-kemajuan seperti apa yang bisa Ibu ceritakan? Ya, saya kira banyak positifnya dalam hal ini. Tentu negatif selalu ada, atau kekurangannya selalu pasti ada ya Bu Pasti Menkes? ada. Nah, kalau dilihat dari tadi dikatakan 145 juta jiwa yang dibayarkan oleh pemerintah itu sebesar kurang lebih 90 juta jiwa. Sebenarnya 86,4, tapi tahun 2015 ini ditambah sehingga 90, dan ini akan terus ditambah sampai menuju 2019. Ya. Nah, jadi berarti pemerintah membantu saat ini 90 juta jiwa masyarakat yang tidak mampu dulunya untuk mencapai akses layanan kesehatan, sekarang mampu atau bisa melakukan datang ke layanan kesehatan. Dulu tidak terlindungi, sekarang terlindungi. Ya. Oke, tapi kalau kemudian dilihat dari mereka yang datang dan sebagainya, apa sih yang paling banyak ditemui, Bu Menkes? Begini, karena ini baru dimulai 2014, jadi berarti kita 1,5 tahun ya. Jadi tentunya masyarakat yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan atau pergi ke layanan kesehatan, betul, kesehatan ini bukan merupakan hal utama bagi masyarakat ternyata. Dan akhirnya mereka datang kalau sudah agak terlambat. Ternyata bukan hal yang utama, bukan yang utama. ada di dalam masyarakat kita. Ya, betul. Kesehatan tidak sama sekali tidak utama untuk masyarakat. Itu data BPS 2010 menunjukkan. Jadi tidak prioritas dalam suatu keluarga tersebut. Nah, sekarang mereka umumnya sudah jatuh sakit, dan akhirnya pada era JKN ini banyak pasien yang memang akhirnya menjadi penderita yang sudah sakit. Karena itu untuk mereka untuk berobat makanya menjadi agak meludak ya, kalau boleh saya katakan. Ya. Karena memang tujuannya sebetulnya kalaupun kita sehat, kita juga harus dalam artian juga sehat maupun sakit, tetap kita memang mendapatkan perlindungan juga, begitu kan betul, ya Bu Menkes ya? Karena itu kami dari Kementerian Kesehatan mengembalikan saat ini ke paradigma sehat. Jadi kalau bisa tetap sehat, jangan jatuh sakit gitu. Paradigma sehat. Ya, paradigma sehat. Sebelum saya sampai ke paradigma sehat, tadi Ibu katakan membludak. Nah, mengatasi pembludakan ini seperti apa, Bu Menkes? Memang ini agak sulit ya. Barangkali kita tidak mungkin membangun pelayanan kesehatan dengan secepatnya. Itu memang adalah tugas Kementerian Kesehatan. Jadi kami mencoba membuat dengan bersama tentu BPJS ada satu terobosan, yaitu tentu mengajak rumah sakit swasta untuk bergabung ikut dengan BPJS. Jadi bukan hanya rumah sakit pemerintah, tetapi juga dengan rumah sakit swasta. Ini sudah cukup banyak, tapi walaupun belum semua dalam hal ini. Dalam artian seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Dan juga kemudian masyarakat diajak untuk tadi kembali ke paradigma sehat. Karena memang kalau saya lihat dari informasi yang saya dapatkan pernyataan Ibu di Rakernas 2015 yang lalu, bahwa memang pemantapan ada 3 komponen yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, JKN salah satu diantaranya. Tapi yang pertama adalah paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Betul, paradigma sehat, apa yang dimaksudkan dengan ini? Begini, tadi kan kita katakan masyarakat itu baru mau datang ke layanan kesehatan kalau sakit. Itu sebenarnya tidak boleh. Mereka seharusnya coba mundur lagi. Mungkin kita mestinya melakukan seperti konseling. Tetapi konseling ini kita yang aktif untuk pergi ke satu layanan kesehatan. Namun kami melakukan yang kedua tadi, penguatan layanan kesehatan primer. Mungkin nama dulunya puskesmas ya, barangkali lebih terkenal.
seharusnya memang puskesmas ini yang menjadi sebagai penjaga gawang, garda terdepan untuk masyarakat. Nah, di sanalah mereka juga tidak hanya aktif hanya menunggu pasien, tetapi mereka harus aktif, proaktif untuk masyarakat. Jadi tentunya seperti kesehatan masyarakat, lingkungan, sanitasi, air bersih, akses itu semuanya akan bagian dari garda terdepan itu. Terdepan. Dilakukan dengan cara seperti apa Bu Menkes penguatan fasilitas primer ini? Pertama kami memang melakukan, tentunya puskesmas ini akan menjadi sorotan utama atau merupakan kinerja dari Kementerian Kesehatan. Itu dulu, karena betul-betul kami ingin mereka itu nanti dirujuknya itu yang benar sakit. Jadi artinya menapis dulu lah di layanan primer ini. Kemudian kedua, kami juga tentu harus bekerja sama dengan antar kementerian dan dengan Kementerian PU dan PERA. Misalnya tadi saya sebut, kita masyarakat perlu akses air bersih. Masyarakat perlu energi, karena kami juga memerlukan energi itu untuk menyimpan misalnya vaksin. Itu kita perlu energi. Kemudian bekerja sama tentu dengan PU-PERA tadi. Kedua juga kami mengharapkan bisa, tapi sudah ini dengan Kominfo, misalnya dengan layanan internet yang begitu kuat, sehingga kami bisa memantau puskesmas itu dalam jarak jauh. Dan itu yang sedang dicoba untuk pelan-pelan dilakukan. Karena kan memang tujuannya dari pinggir ke tengah ya Bu ya, pembangunan ya, sehingga bisa merata. Dan puskesmas itu sebaiknya tentu di daerah-daerah yang terpencil itu justru mereka yang sulit untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan. Sekarang sudah betul-betul digerakkan Bu Menkes? Sudah, salah satu program kami adalah Nusantara Sehat. Nusantara Sehat ini kita sudah mengirim baik tenaga medis itu, baik dari dokter sampai ke sanitarian, ke daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah kepulauan. Nanti saya akan tanyakan juga, karena tadi ada pernyataan Bu Menteri yang menarik ketika mengatakan mencoba menyaring yang sakit dan yang belum terlalu sakit. Betul. Saya akan tanyakan juga kenapa ini harus disaring dan kenapa juga harus melalui garda terdepan baru kemudian melangkah ke yang lain. Seberapa pentingnya sih rujukan ini untuk jaminan kesehatan nasional? Kami akan segera kembali saat lagi. Didukung oleh ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada harapan. Sebagai pasien, harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari konsultasi dokter spesialis, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Obat yang dibutuhkan pun tersedia dan pastinya tindakan medis lebih lanjut dan tuntas. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak. Sabar. Iya, saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadilah pasien yang cerdas, ikut JKN, dan jangan lupa bayar iuran. Saatnya kita berani maju dengan kekuatan anak bangsa sendiri. Kami lahir, besar, dan kuat karena impian Anda. Be brave, be bright, and go beyond. 100 tahun lebih iringi jutaan impian jadi kenyataan. Asuransi Bumi Putra, proven over time. Berikan aku kesabaran dan kekuatan untuk hadapi cobaan ini. Aku ikhlas. Aku pasrah. Dapetin sendal atau apa aja di Tokopedia. Yang jual banyak. Banyak. Sudah cek Tokopedia belum? Tokopedia. Mau sate. Mau sate. Ini kisah kulitku dulu, jerawatku datang melulu, hampiri pipi kanan,
Tapi sekarang jerawat takut keles. Minum Darsi wajahku halus. Minum Darsi jerawat jadi minggir. Berkat Darsi jadi unyu lagi. Makin unyu, bye-bye jerawat. Ramadan Rumah Impian berbagi bersama Bank BTN. Real Estate Indonesia membagikan 30 rumah di Ramadan yang penuh berkah. Setiap hari jam 16.20 dalam program Ramadan Kita. Didukung oleh produksi dalam negeri harus kita dukung. Pipa PVC Maspion kuat dan tidak bocor. Cintailah produk Indonesia. Kini Pelita Hati setiap hari jam 4:30 pagi. Didukung oleh Pemirsa, sampai di tahun ini dan juga di bulan ini jumlah dari peserta JKN adalah 145.403 juta jiwa dan kasusnya yang sudah ditangani oleh Jaminan Kesehatan Nasional ada 31 juta. Saya akan langsung menuju ke Ibu Menteri Kesehatan. Bu, 31 juta kasus, tapi penyakit-penyakit seperti apa sih yang sering dijumpai ataupun juga dialami oleh masyarakat Indonesia? Iya. Itu terbagi dua ya, tadi 31 juta itu 26 rawat jalan, 5 juta itu yang rawat inap. Nah, kemudian kami sudah berlangsung 1 tahun, kami mempunyai data dan kami mencoba menganalisa data tersebut dan ternyata 7 penyakit yang kita sebut katastrofik. Katastrofi itu kategorinya apa, Bu? Ada 7 penyakit yang sangat membebani seperti jadi rawat inap itu jumlahnya sebenarnya hanya saya agak lupa, tapi 30% dia menyerap dana BPJS. Penyakitnya itu stroke, ya pasti nomor satu. Nomor 1 stroke, penyakit jantung, kemudian penyakit ginjal, dalam hal ini diabetes, thalassemia dan hemofilia. Jadi memang ini agak berat semuanya ini untuk membiayai bebannya dari Jaminan Kesehatan Nasional. Itu hampir 30% anggarannya, Ibu ya? Iya, yang terserap oleh penyakit-penyakit katastrofik ini dan termasuk kanker satu. Dan kemudian juga di beberapa pernyataan Ibu di media juga menyatakan bahwa sebetulnya ini bisa ditanggulangi lebih jauh lagi. Saya setuju. Jadi seperti penyakit jantung atau penyakit kardiovaskuler kita sebutnya itu termasuk tentu dari hipertensi. Itu sebenarnya jumlahnya di urutan 11, tetapi biaya yang diserap 3,5 triliun. Tinggi sekali, jauhnya nomor satu. Nah, karena itu kami tadi mau melakukan penguatan layanan primer. Ternyata sebenarnya hipertensi ini tadi kembali lagi tidak disadari oleh masyarakat. Kita itu ternyata mengidap hipertensi. Tiba-tiba sudah stroke, tiba-tiba dapat serangan jantung. Nah, karena itu di puskesmas nanti kita akan melakukan tentunya tadi proaktif. Melakukan mungkin sederhana, mungkin melakukan pemeriksaan tensimeter. Loh, Bapak tinggi tekanannya, Bapak harus diobati secepatnya supaya jangan jatuh lebih lanjut. Jadi masuk ke ranah gaya hidup begitu? Iya. Kemudian kami tentu menasihati gaya hidupnya. Jadi mungkin tidak boleh makan ikan asin lagi ya. Atau kambing, sate kambing. Satu kambing lagi ya. Bu Menkes, ini kan ketika Ibu mengatakan tadi fasilitas pelayanan primer, begitu kan? Dan mungkin masyarakat juga masih bertanya-tanya, primer dulu, kemudian ada yang sekunder dan sebagainya. Kenapa harus melalui rujukan seperti itu sih, Bu? Seberapa sih pentingnya rujukan ini untuk Jaminan Kesehatan Nasional? Mungkin sekali lagi kita katakan, tadi kita buat menapis. Yang sehat kita tetap jaga sehat, yang sakit kita coba obati. Nah, apakah kalau misalnya sakit ini kita harus langsung ke rumah sakit? Kalau di Jakarta ini mungkin RSTM ya. Di RSTM itu 53% sebenarnya pasien itu bisa diselesaikan di layanan primer. Jadi itu kami dulu menyebutnya itu puskesmas raksasa. Jadi memang di layanan primer inilah kita harus bisa mengobati pasien-pasien yang tidak perlu pergi ke rumah sakit rujukan lagi. Tapi ini juga ada peta rumah sakit rujukan di layar yang ditunjukkan kepada pemirsa. Kami membuat sistem, jadi dari puskesmas nanti akan dirujuk ke rumah sakit regional atau rumah sakit umum daerah. Kemudian namanya atau disebut rumah sakit sekunder. Nah, sebagai contoh saja, operasi katarak tuh bisa di rumah sakit
sekunder, Oke. tidak perlu ke tersier. Yang di tersier itu kalau dengan komplikasi. Ya. Misalnya dengan komplikasi sudah ada diabetesnya, ada hipertensi, dan itu atau matanya hanya satu dengan jadi satu blind, satu katarak, sebaiknya itu di rumah sakit tersier. Oke, ini ada 14 rumah sakit nasional, 20 provinsi dan 110 regional. betul. Cukup tidak sih Bu untuk masyarakat Indonesia? Sementara tentu dengan keadaan kita harus sesuaikan dengan anggaran. Tetapi 14 itu dari rumah sakit Adam Malik di Medan sampai ke Jayapura. Jadi kita coba, karena kita harapkan, jangan diharapkan semua itu jatuh ke rumah sakit nasional, karena Mas Kendal kan tadi dikatakan yang complicated. Nah, jangan complicated. Jadi kalau kita betul hanya baru tadi contohnya aja katarak, itu bisa di rumah sakit regional, tidak perlu harus ke nasional. Oke, ini menarik juga karena ada data mengenai total claim ya Bu ya. Total claimnya juga sebetulnya sudah cukup tinggi, ada sekitar 32 triliun dan sebagainya. Betul, setuju. Bahkan mencapai 103% daripada itu semua. Ibu melihat ini seperti begini. apa? Ini yang saya sangat menghimbau kepada masyarakat. Ini adalah asuransi sosial. Jaminan Kesehatan Nasional ini asuransi sosial. Bagi yang tidak mampu, dibayarkan preminya oleh pemerintah. Bagi yang mampu, harus membayar dirinya sendiri. Nah, sekarang pemerintah sudah membiayai. Jadi ini tidak gratisan, sebenarnya dibiayai masyarakat itu sebanyak 50 juta Saling tadi. membiayai begitu ya Bu 90 ya? juta jiwa itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, kami mengharapkan selebihnya yang bagi yang mampu untuk ikut ke dalam jaminan kesehatan nasional ini dan membayar iuran sehingga ketika sehat. Jadi jangan ketika sakit baru ikut BPJS gitu. Harus dalam keadaan sehat. Jadi dengan harapan uang yang terkumpul tersebut saat itu akan membantu yang sedang sakit. Suatu saat kita sakit, kita akan dibantu oleh yang sehat. Gitu. Karena memang juga dari total claim itu biaya-biaya ada beberapa penyakit yang biaya-biayanya juga bisa tercover dengan itu. Oh iya, dengan dibiayai. Kalau untuk penyakit kami dibiayai. Semuanya sampai juga dengan jiwa juga ya, Bu Menkes? Iya, cukup banyak yang memang dibiayai oleh Jaminan Kesehatan Nasional ini. Oke, ini nanti bisa dijawab setelah jeda karena memang juga saya mendapatkan informasi tahun ini akan dinaikkan biayanya, betul atau tidak? Nanti saya akan tanyakan langsung ke Ibu Menteri Kesehatan. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau Anda ada pertanyaan silahkan ke Twitter Kementerian Kesehatan di @puskomdepkes ataupun juga Anda bisa telepon ke Halo Kemenkes, kode area Anda kemudian 500-567. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada harapan. Sebagai pasien, harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari konsultasi dokter spesialis, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Obat yang dibutuhkan pun tersedia dan pastinya tindakan medis lebih lanjut dan tuntas. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak, sabar. Iya, saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jangan bingung, JKN itu nama programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, dan KIS itu kartu pesertanya. Berikan aku kesabaran dan kekuatan untuk hadapi cobaan ini. Aku ikhlas, aku pasrah. Dapetin sendal atau apa aja di Tokopedia yang jual banyak. Banyak. Sudah cek Tokopedia belum? Tokopedia. Reguklah nikmatnya, rasakan bedanya. Bisa pohon pinang. Mau sate. Mau sate.
Korps baru Polri. Kenapa ini dilihat menjadi penting bagi Kepolisian Republik Indonesia? Kalau memang ada kebutuhan yang khusus ya kami monggo-monggo saja. Pembentukan Korps berawal dari adanya perintah Presiden untuk menata kembali kelembagaan polisi. Saya pikir belum perlu untuk adanya suatu penggabungan karena yang penting adalah bagaimana kinerja dari organisasi tersebut supaya efektif dan efisien. Catatan Kompolnas dalam White Shot Selasa 7 Juli jam 2 siang dipersembahkan oleh Kipas angin, pengusir nyamuk, merek Mas Pion. Udara segar, nyamuk pergi, tidur jadi nyenyak. Cintailah produk-produk Indonesia. Sudah siap mudik? Khawatir mudik Anda seperti tahun-tahun sebelumnya? Persiapkan dan pelajari dulu jalur perjalanan Anda agar mudik aman dan jadi menyenangkan. Untuk memudahkan perjalanan menuju ke kampung halaman, kami siapkan panduannya menyambung informasi dalam ekspedisi peta mudik. Panduan Mudik Metro TV di program-program berita Metro TV. Kini, Economic Challenges setiap Selasa jam 8 malam. Didukung oleh Pemirsa, berkenaan dengan jaminan kesehatan nasional saat ini di Indonesia terdapat fasilitas kesehatan tingkat layanan primer sejumlah 9.731. Saya akan langsung menuju ke Ibu Menteri Kesehatan. 9.731 ini puskesmas, kemudian puskesmas dan di samping klinik? Itu tentu ada klinik mandiri. Jadi ada praktek dokter perorangan. Dan ini gatekeepernya, yang terdepan, gardanya ya Bu ya? Dan mereka memang sekarang kami akan mengatakan mereka di sana sebagai dokter layanan primer. Dan mereka harus tahu kurang lebih 155 penyakit agar semua penyakit yang 150 ini bisa diatasi lebih dahulu. Baru melakukan, bila mana di luar itu baru melakukan rujukan. Tadi misalnya contoh hipertensi. Mereka harus bisa mengatasi dulu hipertensi ini, tapi kalau ternyata agak terjadi malignan hipertensi misalnya, itu memang mungkin dikirim ke rumah sakit. Dan sebagai garda terdepan tentu harus yang terbaik. Kalau tadi Ibu katakan harus bisa mengentaskan terlebih dahulu. Dari sumber daya manusianya juga, para dokter dan juga yang lain-lain, termasuk juga fasilitasnya. 9.731 dalam kondisi baik semuanya, Bu? Tidak. Jadi kami juga sudah melakukan tentu survei dalam hati ini, karena puskesmas ini bukan dalam keadaan baru, tapi artinya dari dulu dalam era kepresiden yang lampau, puskesmas itu dibuat, dan kemudian sekarang tentu ada yang dalam keadaan rusak, berat, kita kategorikan rusak sedang dan rusak ringan. Dan kemudian sarananya juga kelengkapannya kami akan dalam rencana kerja ini akan masuk adalah penguatan layanan kesehatan primer ini. Oke, itu untuk yang kondisi fisiknya. Kalau untuk sumber daya manusianya, Bu? Termasuk sumber daya manusia juga dulu kalau ingat dokter itu setelah lulus harus impres. PTT atau apa ya Bu? Impres, PTT. Sekarang ini masih ada tapi tidak pemaksaan, sebenarnya kemauan sendiri. Nah ini yang mungkin kami harus selesaikan kembali, bagaimana mengisi secara adil, distribusi secara merata kepada di semua daerah. Itu memang menjadi tugas bagi kami. Kalau kemauan sendiri banyak Bu yang kemudian saat ini mau kami mencobanya, jadi dengan yang disebut tadi Nusantara Sehat, kami hanya menghimbau bagi anak-anak, kita minta yang muda ternyata cukup banyak, dan sekarang yang sudah terkirim di 20 daerah terpencil 143 tenaga. Jadi bukan hanya dokter, tetapi sampai kepada tadi tenaga sanitarian, tenaga kesehatan lingkungan, ahli laboratorium itu diperlukan. Ahli laboratorium. Karena kita misalnya mau mendiagnosis malaria, TB, itu mereka diperlukan. Jadi puskesmas itu harus terdiri dari secara holistik juga, tentunya kita sebut tim base. Jadinya tenaga medis itu harus dalam keadaan yang dalam jumlah yang memang memenuhi. Wah, kalau itu semua tercapai, saya bisa begitu senang kalau tinggal di Indonesia, karena dari tingkat pelayanan kesehatan di puskesmas saja sudah lengkap semuanya ya Bu? Iya betul. Oke, tapi yang menarik adalah ada statement Ibu juga yang mengatakan mungkin tahun ini akan dinaikkan. Karena ini kan kelas 1 59.500 untuk biaya jaminan kesehatan nasional, kemudian kelas 2 42.500, kelas 3 25.500. Akan dinaikkan betul Bu? Kalau untuk, jadi gini, tadi ini adalah untuk yang membayar sendiri. Tetapi untuk yang dibayarkan oleh pemerintah tahun 2000 sampai 2015 ini membayarkan
per orang per bulan itu Rp19.225. Nah ini memang sedang di dalam negosiasi karena BPJS menyatakan keuangan ini ada kekurangannya. Sehingga oleh pemerintah ada kemungkinan akan dinaikkan untuk PBI. Jadi penerima bayar iur itu akan dinaikkan dan ini mungkin masih dalam tentu pembicaraan. Kalau PBI dinaikkan tentu akan bergeser juga kepada yang membayar sendiri tadi ya Bu. Tapi kalau kita pikir-pikir, kalau 1 bulan misalnya orang yang mampu membayar asuransi 59.500, kalau kita memakai asuransi swasta ada lebih mahal lagi dan kedua mereka akan mencek dulu. Kalau kita sudah ada penyakit hipertensi misalnya atau ada penyakit jantung apalagi, preminya makin mahal. Dia tidak akan mau memberikan premi yang murah. Kalau ini sakit tidak Kalau sakit ini ditanggung sakit semua ditanggung. Jadi ini kelebihan sebenarnya dari BPJS. Jadi kalau seluruh masyarakat yang mampu ikut kepada BPJS, tentu uang penerimaan akan lebih banyak dan kami mengharapkan tetap sehat. Tetapi bagi yang sakit kita bisa membantunya. Baik. Gitu. Ibu terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami pagi ini. Semoga segala program bisa berjalan untuk Indonesia yang lebih baik lagi ya, Bu Menkes. Saya mengharapkan. Dan pemirsa, kalau Anda masih ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan Anda tweet di Twitter Kementerian Kesehatan di @puskomdepkes ataupun juga telepon ke Halo Kemenkes, kode area Anda kemudian 50567. Berbagi informasi soal kesehatan akan disampaikan di sana. Kalau Anda juga bertanya silahkan. Dan yang pasti kita akan jumpa lagi minggu depan dengan berbagi informasi seputar Kementerian Kesehatan. Terima kasih banyak, ya, Bu. terima kasih ya. Jadi